Sudah? Sudah? Tak tutup dulu, Bu. Oh ya, oke. Ya. Udah? Udah, Bu? Oke. Oke. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari, dan sahabat religi yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar saudaraku yang kekasih? Kita bertemu kembali dengan saya Esther Manurung dalam Mimbar Agama Kristen di radio kesayangan Anda, Radio Republik Indonesia Pro 1 Jakarta dan sekitarnya. Kita akan disapa oleh firman Tuhan dengan tema kita pada hari ini, sabar dan ikhlas. Nah, sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan. Oleh karena kuasa-Mu, Engkau berikan kesehatan, keselamatan, kesempatan, hingga pada saat ini kami dapat beraktivitas firman-Mu yang akan kami dengarkan, kiranya Engkau berkati. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan sahabat religi yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan bagi kita pada hari ini terambil dari kitab Kolose 2 ayat 7 dan juga 1 Tawarik 16 ayat 34. Demikian bunyinya. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu berlimpah syukur. Mengimplementasikan sikap kesabaran dan ikhlas, berserah diri kepada kekuatan iman dalam kehidupan sehari-hari, maka kita perlu bertanya, bagaimanakah caranya mengimplementasikan sikap tersebut? Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana diri kita pribadi agar kita boleh melakukan, bisa, dapat, mampu melaksanakan sikap tersebut. Nah, Bapak Ibu, sahabat religi, rencana Allah dalam melakukan kehendaknya di dalam kehidupan kita, secara khusus kita harus menyediakan hati kita, pikiran kita untuk dimasuki melalui kuasa Rohul Kudusnya, sehingga kita dimampukan untuk berbuat sesuai dengan firman-Nya. Oleh karena itu, bagi setiap umat yang meyakini dan mempercayai bahwa Dia adalah Tuhan kita, yang kita sembah, yang memberikan hidup bagi kita, yang memberikan segala hal yang kita butuhkan di dalam kehidupan ini, kita beroleh segala hikmat, kita beroleh buah-buah roh, termasuk buah kesabaran dan juga hikmat-hikmat yang lainnya. Salah satu tokoh Alkitab yang patut kita teladani yang bernama Ayub. Ayub ini boleh kita lihat bahwa dia adalah seorang yang sabar. Kesabaran Ayub yaitu mampu mengendalikan amarahnya kepada Tuhan. Justru ia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, meskipun Tuhan sedang menguji Ayub.
Nah, Ayub ini kita tahu bahwa Bapak Ibu adalah seorang yang kaya raya, memiliki anak, memiliki istri, dan kemudian orang yang setia kepada Tuhan. Nah, tetapi dia mengalami percobaan. Dia merasakan bahwa hidupnya menjadi seseorang yang tidak berguna. Oleh karena apa? Harta kekayaannya habis, anak dan istrinya meninggalkannya, sahabat-sahabatnya meninggalkannya, harta kekayaannya habis tanpa tersisa. Badannya sekalipun menderita karena penuh dengan kudis atau penyakit-penyakit kulit lainnya, sehingga dia tidak bisa memakai baju lagi, sehingga dia bertelanjang dan tidur beralaskan daun pisang. Karena apa? Karena memang badannya sudah hancur. Namun Bapak Ibu Saudara sahabat religi, bahwa hatinya tidak pernah hancur. Hatinya tetap setia kepada Tuhan. Hatinya tetap percaya kepada Tuhan. Dia rela badannya hancur, bau, tetapi hatinya tetap harum di hadapan Tuhan. Dia senantiasa berserah kepada Tuhan. Dia tidak mau meninggalkan Tuhan walaupun sahabat-sahabatnya sudah menyatakan, "Buat apa kamu Ayub masih setia kepada Tuhanmu? Padahal istrimu sudah meninggalkanmu, anakmu sudah tidak ada lagi, harta kekayaanmu sudah habis, badanmu juga sudah hancur. Kamu masih setia kepada Tuhan?" Itu yang disampaikan oleh sahabat-sahabatnya. Namun apa yang terjadi Bapak Ibu? Ayub tetap setia. Ayub tetap yakin dan percaya kepada Tuhan. Ayub berserah diri hanya kepada Tuhan saja. Tidak gentar dengan rayuan daripada sahabatnya. Tidak gentar walaupun istrinya meninggalkan dia. Tidak gentar walaupun dia tidak memiliki lagi anak. Tidak gentar walaupun dia tidak lagi memiliki harta benda yang boleh mengobati luka-lukanya mungkin. Yang boleh mungkin dia pakai untuk berpoya-poya ke sana kemari. Dan juga untuk berpesta pora. Dia pada saat itu hancur, tidak memiliki apa-apa. Bahkan hidupnya sekalipun sepertinya sudah antara hidup dan mati. Karena memang tubuh jasmaninya sudah tidak memiliki kekuatan apapun. Tetapi itulah Bapak Ibu, kesetiaan daripada seorang Ayub, kesabaran daripada seorang Ayub luar biasa. Dia tetap yakin dan percaya kepada Tuhan. Tuhannya yang penuh kuasa. Tuhan yang penuh maha murah. Tuhan yang maha penyayang, penuh kasih, tidak pilih kasih. Tetapi Tuhan pasti melihat penderitaan, segala sakit penyakit, segala hal yang dirasakan oleh Ayub, sehingga dia tetap berserah diri hanya kepada Tuhan saja, tidak kepada siapa-siapa, tidak kepada sahabatnya, tidak kepada istrinya, tidak kepada anaknya, tapi hanya satu, yaitu Tuhan saja. Semua itu terjadi bertubi-tubi dalam kehidupan Ayub. Namun Ayub memiliki iman yang teguh. Ia sabar dalam setiap pergumulannya. Ia tidak pernah berhenti berdoa dan memohon kesabaran kepada Allah. Seperti di dalam Roma 12 ayat 12 dikatakan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Kemudian berikutnya kita melihat bahwa Ayub tetap bersyukur meskipun ia kehilangan semuanya.
Semua pasti pernah membaca kisah hidup daripada Ayub. Namun hal yang perlu kita petik dari kisah hidup Ayub yaitu ia tetap memiliki hati seorang hamba yang mau bersyukur atas setiap perbuatan Allah. Sekalipun Ayub telah kehilangan segalanya yang telah ia miliki selama ini. Hal yang wajar apabila ia bersedih ketika ia kehilangan sesuatu yang berharga. Namun apa yang dilakukan oleh Ayub? Ia benar-benar menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Kita sebagai hamba Allah diharapkan mempunyai hati yang mau mensyukuri apa yang telah terjadi dalam kehidupan kita. Baik itu hal yang menyenangkan maupun menyedihkan. Karena itu adalah bagian rencana Allah bagi hidup kita yang tidak terduga, dan pasti Allah mempunyai maksud dari semua itu. Tuhan memberi, Tuhan jualah yang mengambil. Terpujilah Tuhan. Dengan memuji dan bersyukur atas segala yang telah terjadi, akan semakin menguatkan iman kita. Bapak, Ibu, Saudara, sahabat religi, yang berikutnya keikhlasan hati seorang hamba yang mempunyai keikhlasan. Nah, apa maksudnya itu Bapak Ibu? Waktu musibah pertama menimpa Ayub dan semua harta bendanya habis, Ayub mencoba untuk mengerti. Pada saat ia sendiri ditimpa penyakit kulit yang menjijikkan, ia berusaha untuk tidak kehilangan pengharapan. Masih berpengharapan kepada Tuhan. Tetapi pada saat istrinya menyuruhnya mengutuki Tuhannya. Tuh Bapak Ibu, istrinya menyuruh Ayub untuk mengutuki Tuhannya. Ayub angkat bicara. Ayub berbicara. Dia berkata kepada istrinya, karena dia merasa bahwa tragedi yang datang bertubi-tubi bukan hanya membuat imannya semakin kuat, tetapi juga menimbulkan rasa hormat yang luar biasa akan keberadaan Tuhan. Luar biasa ya Bapak Ibu, luar biasa. Mungkin hanya Ayub yang bisa seperti itu. Lalu apa yang dilakukan Ayub Bapak Ibu? Untuk mensiasati kehidupannya yang suram itu, apa yang dilakukan? Ia bahkan tetap berdoa, dia tekun berdoa, dia memohon kepada Tuhan, dia menyampaikan kepada Tuhan segala derita yang sudah dia alami pada saat itu. Ia menyerahkan hidupnya, ia menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan dan memohon agar segala sesuatu yang terjadi ada seturut kehendak Tuhan Allah. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang tidak baik secara jasmani? Banyak hal yang seringkali tidak kita mengerti dalam kehidupan ini. Namun apa yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan kita adalah rencana yang indah bagi kita. Lalu bagaimana cara kita di dalam berserah diri kepada Tuhan sebagai kekuatan kita untuk menanggung segala derita, menanggung segala masalah, dan menanggung segala hal pencobaan yang datang silih berganti dalam kehidupan kita? Apa yang harus kita lakukan, Bapak Ibu? Nah, kita akan kembali setelah yang satu ini.
Bapak Ibu sahabat religi yang dikasihi oleh Tuhan, apa saja hal-hal yang harus kita lakukan dalam menyerahkan diri dan mengandalkan Tuhan sebagai kekuatan kita? Nah, kita melihat yang pertama, mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan diri sendiri. Berbeda ya Bapak Ibu, berbeda sekali. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Demikian firman Tuhan di dalam Filipi 4 ayat 13. Seringkali kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Ketika kita memiliki kekuatan apapun, kekuatan yang kita anggap mumpuni, padahal kita sebagai manusia mempunyai banyak keterbatasan. Salah satunya kita harus bergantung kepada orang lain, iya kan? Lalu bagaimana sikap kita seharusnya Bapak Ibu? Yang berikutnya, apa yang harus kita lakukan yaitu jangan tawar hati. Seringkali saat kita mengalami pergumulan, permasalahan dalam kehidupan ini, kita mengalami yang namanya tawar hati. Tetapi firman Tuhan mengatakan, janganlah tawar hati. Janganlah kecut dan tawar hatimu, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Yosua 1 ayat 9b. Tawar hati menunjukkan kepada suatu kondisi hati yang dilanda kekecewaan. Kita kecewa karena apa? Banyak hal. Kekecewaan yang mendalam karena beratnya beban misalnya yang harus kita tanggung sendiri, atau terjadinya masalah-masalah yang datang mendera kehidupan kita. Tawar hati inilah yang mengakibatkan seseorang itu menjadi lemah, kehilangan semangat, putus asa, tidak ada lagi yang perlu diperjuangkan dalam hidup ini. Tetapi Bapak Ibu, saudara-saudari, sahabat religi, kita sebagai hamba Allah harus memiliki sikap berserah diri, karena dengan memiliki sikap berserah diri, kita akan hidup damai sesuai kehendak Allah. Dan hidup kita akan sesuai dengan kehendak Allah. Iya kan Bapak Ibu? Terus berikutnya, apa yang harus kita lakukan? Yang ketiga, kita harus melakukan yaitu memprioritaskan Tuhan. Bagaimana caranya memprioritaskan Tuhan? Sudahkah saudara-saudara memprioritaskan Tuhan dari segalanya? Ya, kita seringkali justru mangkir dari panggilan Allah. Kita lebih memilih kepentingan duniawi daripada kehendak Allah. Lalu, bagaimana kita bersikap agar kita memprioritaskan Tuhan? Nah, kita hanya perlu totalitas. Totalitas memberikan hati kita, pikiran kita, dan jiwa kita hanya kepada Tuhan saja. Fokus kepada kehendak Tuhan Allah. Dan totalitas dalam mengikuti Allah. Kita harus memusatkan perhatian kita kepada Kristus. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepadanya. Ibrani 12 ayat 2. Artinya Bapak Ibu, fokus mata kita ini hanya tertuju kepada Tuhan. Di dalam Ibrani 12 ayat 14 disampaikan bahwa tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jadi hanya orang-orang yang hidup dalam kekudusan, kudus yang dapat melihat Tuhan. Nah, melihat Tuhan di sini mungkin tidak harus kasat mata,
tetapi mata iman. Iman kita terarah kepadanya, yaitu kepada Dia yang memberikan hidup, kepada Dia sumber segala hidup. Dengan memandangnya, kita hanya diingatkan untuk penderitaan dan pengorbanan Yesus di kayu salib, tetapi juga kemuliaannya. Hendaknya hidup kita dapat timbul seperti emas, yang semakin dipoles akan semakin timbul kemurnian daripada emas tersebut. Demikian juga iman kita, semakin dipoles dengan derita, semakin dipoles dengan masalah, semakin dipoles dengan berbagai beban-beban yang lain, semakin timbullah kemurnian daripada iman kita kepada Tuhan. Apapun pergumulan kita, Bapak Ibu, saudara, sahabat religi, haruslah kita tetap sabar, ikhlas, dan berserah diri kepada Tuhan sebagai kekuatan kita. Janganlah kita hidup dengan mengandalkan diri ini sendiri, tetapi tetaplah mengandalkan Tuhan sebagai kekuatan kita. Tuhan selalu mempunyai cara untuk menolong kita. Ia dapat menggunakan cara-cara yang sederhana, Bapak Ibu, untuk menyelesaikan segala pergumulan dan masalah-masalah yang kita hadapi. Baik itu masalah yang kecil, masalah yang besar, masalah yang tidak akan dapat kita angkat sebagai beban hidup. Tuhan senantiasa peliharakan kita secara ajaib. Kita melihat bahwa segala hal yang dialami oleh umat manusia, apapun itu, Tuhan tahu, Tuhan melihat dengan jelas. Dia melihat. Tidak satu iota pun, tidak seujung rambut pun yang tertutupi di mata Tuhan. Dia melihat sedang mengapain Bapak Ibu sekarang. Dia tahu apa rencana kita sekarang. Dia melihat apa yang akan kita kerjakan sebentar lagi. Adakah sesuatu terlalu besar untuk dilakukan Tuhan? Tuhan berkata, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan campakkanlah kepada laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakan itu akan terjadi. Itu akan terjadi. Maka hal itu akan terjadi bagimu. Markus 11 ayat 23. Dengan demikian, Bapak Ibu, sahabat religi yang dikasihi oleh Tuhan, tidak ada persoalan apapun yang tidak terselesaikan di dalam Tuhan. Di masa-masa sekarang ini banyak sekali kesukaran yang terjadi, maupun yang tiba-tiba ataupun yang mungkin akan terjadi beberapa saat kemudian. Semuanya itu jelas terlihat oleh Tuhan. Tetapi kita pasti akan mampu melewatinya, sebab Tuhan kita menjadi jaminan hidup kita sekarang dan sampai selama-lamanya, di mana pertolongannya tidak pernah terlambat. Itulah sebabnya kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Mazmur 26 ayat 1b. Bapak Ibu, sahabat religi yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan sangat menguatkan kita pada saat ini. Apapun yang terjadi di dalam hidup ini, masalah apapun itu, beban apapun itu, serahkanlah kepada Tuhan. Kita yakin dan percaya Tuhan akan memberikan solusi yang terbaik tepat pada waktunya. Karena Tuhan tahu kapan waktu itu. Waktu itu adalah indah pada waktunya. Demikian firman Tuhan. Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa bersama saya,
Esther Manurung di radio kesayangan Anda, Radio Republik Indonesia Pro 1 Jakarta dan sekitarnya. Shalom.